Di Hari Pendidikan Nasional ini, saya akan menampilkan karya-karya siswa-siswi MT333 dan MT4 Jakarta yang saya ajar di kelas matematika. Inilah dia karya mereka. Tahun 1900-an, seorang gadis manis sedang mencuci piring di satu rumah keluarga Belanda untuk membantu ibu dan ayahnya yang menjadi pegawai di rumah itu. Tak sadar, ia pun melamuni nasibnya sebagai perempuan yang hanya bisa di rumah membantu orang tuanya. Berbeda dengan kakaknya, ia diperbolehkan oleh orang tuanya bertemu dengan teman-temannya dan mencari ilmu di folk school sekolah desa karena ia merupakan seorang laki-laki. Anggit, sebuah nama yang diberikan oleh orang tuanya kepada gadis itu yang memiliki arti mengubah. Terselip doa yang manis dari orang tuanya. Anggit akan mengubah nasib bangsa Indonesia ke depannya. Tiba-tiba Noni Annelies yang merupakan anak dari Nyonya Ana dan Tuan Eugenius menepuk pundak Anggit dan memboyarkan lamunan Anggit. Anggit, mengapa kamu melamun terus dari tadi? Memangnya apa yang kamu pikirkan? Tanya Nona Annelies sambil membenarkan poni Anggit yang sedikit berantakan. Ah, tidak, Non. Saya hanya ingin bersekolah. Begitu rupanya. Seingatku ada sekolah khusus gadis di sini. Mengingat kamu yang kastanya rendah, kamu mungkin bisa bersekolah di sana. Namanya sekolah istri ya, dan berada di Paseban Kulon Pendopo. Anggit segera berterima kasih sambil mengingatkan Annelies karena ia sudah dipanggil oleh orang tuanya. Ia segera menyelesaikan pekerjaannya. Anggit meminta izin untuk pergi keluar. Dengan semangat yang membara, Anggit berlari untuk mencari sekolah yang diberitahukan oleh Annelies. Sesampainya di sana, ia segera masuk dan menemukan banyak sekali perempuan-perempuan muda yang berjalan ke sana dan kemari. Raden Dewi Sartika dengan senyum yang menghiasi wajahnya menghampiri Anggit yang bingung itu. Anggit juga menghampiri Raden Dewi Sartika dan bertanya, bagaimana cara ia bisa bersegera bersekolah di sekolah istri ini? Raden Dewi Sartika mempersilahkan Anggit untuk langsung bersekolah di sini. Anggit mengangguk kecil dan segera masuk ke salah satu kelas. Rupanya banyak sekali ilmu yang Anggit dapatkan di sana. Mulai dari akademik sampai dengan pekerjaan rumah tangga ia pelajari. Sesampainya ia di rumah, Anggit mendapatkan orang tuanya yang berada tepat di depan pintu. Tak terasa Anggit sudah berada di sekolah istri selama 5 jam lamanya. Anggit meminta maaf kepada orang tuanya karena telah pergi selama itu. Anggit berusaha menjelaskan apa yang ia lakukan selama 5 jam itu. Namun sia-sia, orang tuanya Anggit tetap memarahinya. Bapak Anggit berpikir bahwa perempuan sudah kodratnya hanya di rumah, dapur, kasur, dan sumur. Anggit pun sepasrah hingga akhirnya ibu dan bapak Anggit memberikan kesempatan untuk sekolah, menuntut ilmu untuk membangun bangsa. Dengan senyum yang lebar, Anggit berterima kasih dan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Anggit pergi ke sekolah itu kembali pada hari esoknya, bertemu dengan kedua temannya, Adi Widya dan Maisarah yang selalu berpikir kritis untuk membangun bangsa ini. Mereka membaca salah satu buku berbahasa Belanda sambil berdiskusi tentang makna dari buku tersebut. Anggit membaca buku tersebut dan membawanya ke rumah Tuan Eugenius untuk sekedar dibaca di halaman rumahnya. Sambil menunggu orang tuanya bekerja, Tuan Eugenius datang menghampiri Anggit. Sekarang kamu sudah bisa membaca ya? Bisa-bisanya kamu rakyat kelas bawah berusaha untuk membaca buku berbahasa Belanda. Kena Tuan Eugenius pada Anggit sambil melempar buku yang telah dibaca Anggit.
Maaf Tuan, saya hanya mencari ilmu agar bisa menyetarakan derajat saya dengan Tuan. Jawab Anggit sambil menunduk. Apa yang kamu pikirkan? Kamu hanya rakyat jelata yang tak akan bisa setara dengan kami warga Belanda. Wajar Tuan Eugenius, ia sudah naik pitam. Mendengar hal tersebut, Annelies segera pergi menuju kegaduhan. Annelies membujuk ayahnya agar tidak memarahi Anggit. Namun Tuan Eugenius tak mengacuhkan hal tersebut dan mengusir Anggit beserta keluarganya. Sesampainya ia di rumah, Anggit dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Tak seharusnya kamu berkata seperti itu di hadapan orang Belanda. Kita bisa dihina seperti itu. Lagi pula, buat apa kamu sekolah? Tidak ada gunanya juga. Kamu kan lemah sebagai perempuan. Maaf Pak, namun saya belajar hanya untuk memajukan bangsa ini. Indonesia membutuhkan pahlawan wanita yang berilmu Pak. Ujar Anggit dengan hati yang kacau tak karuan. Dasar kamu Anggit, apa yang kamu pelajari di sekolah sampai beraninya menjawab bapak seperti itu? Dengan marah, tak sadar bapak Anggit telah melempar piring yang berada di sebelahnya. Piring tersebut mengenai kepala Anggit hingga berdarah tak karuan. Terkejut akan hal itu, orang tua Anggit segera membawa Anggit ke tempat kesehatan terdekat. Namun sayang, semua itu telah terlambat. Anggit sudah tidak bernyawa lagi dalam perjalanan. Orang tua Anggit mendoakan dan tak sengaja melihat secari kertas yang keluar dari lapisan kebaya Anggit. Kertas itu berbahasa Belanda, merupakan salah satu halaman dari buku yang Anggit baca bersama teman-temannya. Dengan air mata yang sudah tak bisa dikendalikan, orang tua Anggit membaca halaman tersebut. Perempuan juga memiliki hak untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Apa alasannya? Agar ia bisa mendidik anak-anaknya kelak agar berpendidikan, agar anak-anaknya dapat memajukan bangsanya. Bukan menjadi manusia yang hanya bisa berkata tanpa ada setitik ilmu pun dalam otaknya. Salah satu kalimat yang ada pada halaman tersebut.